Sebelum pulih dari cederanya, ia bertemu dengan Lao Hei. "Kakak, kita minum bareng yuk." Chen Qingyuan membawa beberapa kendi anggur berkualitas ke kediaman Lao Hei yang tenang lalu mendorong pintu hingga terbuka. "Kupikir kau tidak akan datang." Lao Hei mendengus pelan. Chen Qingyuan sudah kembali beberapa saat, tetapi dia tidak datang untuk menyapanya. Dia sedikit marah. "Aku sibuk sekali, jadi aku baru sempat mampir 2 hari ini. Jangan salahkan aku, Kak. Baru setelah menangani semua masalah sepele, Anda bisa bersantai dan minum sepuasnya. Kenapa aku harus menyalahkanmu? Apa kau membawa sesuatu yang lezat?" Lao Hei telah terbiasa dengan wujud manusianya, mengenakan pakaian hitam dan memiliki temperamen dingin. "Aku membawanya." Chen Qingyuan mengeluarkan sebuah tas Qiankun yang berisi makanan lezat. "Hei, itu cukup bagus." Dengan anggur yang enak dan makanan yang lezat, Lao Hei langsung tersenyum. Kedua saudara itu duduk saling berhadapan, minum anggur dan mengobrol. Makan malam itu berlangsung selama beberapa jam, di mana mereka membicarakan berbagai peristiwa besar di berbagai tempat dan juga beberapa hal menarik. Larut malam, Chen Qingyuan meletakkan gelas anggurnya dan perlahan berjalan keluar pintu. Embusan angin dingin meniup mabuknya Chen Qingyuan. Setelah berkelana, ia muncul di lokasi makam akademi. Perkelahian terakhir yang disebabkan oleh pengepungan dan serangan Chen Qingyuan mengakibatkan kematian 7 Master Mahayana dari Akademi Daoyi. Chen Qingyuan merasa sangat bersalah. Berdiri di depan deretan makam yang baru dibangun ini, saya merasakan emosi yang campur aduk. Mereka mengambil anggur, saling membungkuk satu demi satu, lalu memercikkan anggur ke tanah sebagai penghormatan yang tulus. "Jangan bersedih, ini adalah tujuan terbaik bagi mereka." Tiba-tiba angin sepoi-sepoi bertiup, disertai suara rendah dan serak. Pengunjungnya adalah seorang perempuan tua berbalut kain linen kasar, bersandar pada tongkat. Wajahnya keriput dan gigi-giginya sudah tanggal, tanda-tanda usia. Ia kurus dan kurus kering, dengan sepasang sepatu kain pudar di kakinya. Pakaiannya usang, dan semua jejaknya terlihat jelas. Dia adalah tetua yang menjaga kuburan, dan hanya sedikit orang yang tahu namanya. Semua orang di akademi memanggilnya nenek berkain kabung. Bahkan dekan pun sangat menghormatinya. Menurut sumber terpercaya, Nenek Mai adalah orang kepercayaan dekan sebelumnya dan juga mantan kepala balai pedang. Ia hidup selama hampir 30.000 tahun dan memiliki senioritas yang sangat tinggi. Ibu mertua, Chen Qingyuan segera membungkuk dengan penuh hormat. Mereka semua sudah tua, dan masa hidup mereka hampir berakhir. Daripada mati karena usia tua di akademi, lebih baik mereka keluar dan berjuang sampai mati, memancarkan sinar terakhir kehidupan, dan membuat hidup mereka berharga. Nenek Mai menghadap ke arah makam, matanya yang cekung tampak keruh dan tanpa jejak emosi. Ia telah melihat begitu banyak hal hingga ia mati rasa. Lagi pula, aku memulai ini semua demi generasi muda, dan aku tak sanggup menanggungnya. Chen Qingyuan berkata dengan malu. "Mereka seharusnya berterima kasih padamu." Suara Nenek Mai sangat pelan, seperti binatang buas yang akan mati, dengan sedikit aura kematian yang terpancar dari tubuhnya. "Tanpamu, kekuatan yang telah mereka bina seumur hidup akan sia-sia. Aturan Akademi Daoyi adalah menjauhi dunia dan tidak mencampuri urusan duniawi. Jika tidak terjadi apa-apa, sebagian besar tetua di akademi akan berlatih keras sepanjang hidup mereka dan hanya bisa bersembunyi di tempat terpencil ini, tidak diketahui oleh makhluk-makhluk di dunia luar." Dalam pertarungan ini, para tetua yang hendak naik tahta mengerahkan segenap kemampuan mereka, bukan hanya untuk membalaskan dendam Chen Qingyuan, tetapi juga berjuang sekuat tenaga untuk membuktikan bahwa mereka pernah ada di dunia ini. Sekalipun itu hanya sesaat dari cahaya yang cemerlang, itu sepadan. "Nak, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kamu seharusnya bahagia untuk mereka." Ketika Nenek Mai mengatakan ini, secercah rasa iri tampak terpancar di matanya. Jika memungkinkan, ia juga ingin berbaring di peti mati dan tidur selamanya. Orang-orang seusiaku semuanya telah meninggal dunia. Wajah-wajah yang familiar hanya dapat ditemukan dalam ingatan yang samar-samar. Hidup adalah siksaan yang tiada akhir. Namun, Nenek Mai tidak bisa bunuh diri dan harus menunggu kematiannya perlahan-lahan. Ia telah berjanji kepada dekan berikutnya bahwa ia akan menjaga Akademi Daoyi dengan baik dan tidak bertindak bodoh. "Janji yang kamu buat kepada kekasihmu jangan pernah ditinggalkan di tengah jalan, kamu harus menepatinya sampai akhir." Hanya dengan tinggal di pemakaman dan menjaga tempat peristirahatan terakhir orang-orang yang dikenalnya, Nenek Mai dapat merasakan sedikit kehangatan dan tidak lagi merasa kesepian. "Aku tak bisa meramal masa depanmu penuh dengan variabel." Nenek Mai menoleh ke arah Chen Qingyuan, mengamatinya dengan saksama, lalu berbisik, "Teruslah berjuang dan ukir jalanmu sendiri. Era ini akan menjadi unik karena masa depanmu." Setelah berkata demikian, Nenek Mai perlahan berbalik dan berjalan menuju ke kedalaman kuburan dengan bantuan kruknya. Saat itu malam sudah larut dan angin dingin menderu. Melihat Nenek Mai pergi, hati Chen Qingyuan menjadi sangat tenang. Mungkin Nenek Mai lah yang diam-diam mengambil tindakan untuk menghapus rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri, sehingga Chen Qingyuan dapat menstabilkan pikirannya dan menatap ke depan. Mendengus. Setelah berdiri cukup lama, embusan angin dingin kembali bertiup ke wajahku.
Kesadaran Chen Qingyuan kembali ke kenyataan dan dia bersiap untuk mengasingkan diri. Sebelum pergi, dia membungkuk dalam-dalam ke setiap batu nisan dengan rasa hormat yang mendalam. Tetaplah menyendiri untuk memulihkan diri, dan pergilah ke Tianyuan lagi saat Anda sudah sehat. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan gadis berbaju merah itu sekarang. Di Zhu, suatu tempat, kedua monster dari klan abadi kuno memiliki hubungan yang baik, jadi mereka selalu bersama. Suatu hari, mereka menerima berita dan wajah mereka berubah karena terkejut. Chen Jiang, mati. Klan kuno abadi mengirim 10 jenius untuk menyelidiki situasi tersebut, semuanya dari berbagai suku. Setelah seleksi ketat, individu-individu terpilih ini belum tentu yang terkuat di antara rekan-rekan mereka, tetapi mereka tentu saja termasuk yang terbaik. Sebelum datang, mereka saling bertukar kontrak kehidupan. Jika seseorang meninggal, kartu kehidupan akan hancur. Meskipun ada persaingan di antara klan kuno abadi, mereka bersatu dan saling membantu di saat-saat kritis. Mungkinkah beberapa orang tua mengambil tindakan? Para jenius klan kuno lainnya mendengar berita kematian Chen Jiang. Ada yang acuh tak acuh, ada pula yang gugup. Dia membawa harta karun pelindung klan kuno. Bahkan jika lelaki tua itu membunuhnya, dia masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Warisan klan kuno abadi jauh melampaui imajinasi orang biasa. Mari kita berhati-hati dan anggap ini sebagai peringatan, agar tidak bertentangan dengan orang tua itu. Di mata semua orang, kematian Chen Jiang pasti ada hubungannya dengan orang kuat dengan tingkat kultivasi Mahayana atau lebih tinggi. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa kenyataannya tidak demikian. Timur, tempat terpencil. Di sebuah planet tandus yang akan runtuh, Wu Junyan, mengenakan jubah, berdiri di tempat yang tinggi. Pakaiannya berlumuran darah, dan dia tidak tahu apakah itu darahnya sendiri, darah Chen Jiang, atau keduanya. Ada lubang besar di tanah, dengan diameter tidak kurang dari 10.000 kaki. Retakan panjang yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke setiap sudut planet tandus itu. Planet terpencil ini bisa runtuh kapan saja dan berubah menjadi debu di langit berbintang. Di bagian terdalam lubang besar itu, tergeletak mayat berlumuran darah, dialah Chen Jiang. Setelah pertarungan panjang, Wu Junyan menghabisinya tanpa ampun. Chen Jiang dari klan kuno Kunpeng, yang terobsesi dengan pecahan senjata kekaisaran, berusaha keras untuk menemukan Wu Junyan, dengan sikap merendahkan. Kemudian dalam pertempuran, Chen Jiang mendapati dirinya kalah telak dan menggunakan berbagai taktik untuk menghindar. Namun, Wu Junyan terus mengejarnya dan tidak berniat menyerah. Bagaimana kita bisa memberi musuh kesempatan bernapas ketika kita telah membuat musuh bebuyutan? Kekuatan sihir penyelamat hidup klan kuno abadi tampak sangat rapuh menghadapi pecahan senjata kekaisaran di tubuh Wu Junyan. Melepaskan sinar kekuatan dari pecahan senjata kekaisaran menghabiskan terlalu banyak energi dari konsumsi Wu Junyan. Untungnya, Chen Jiang meninggal. Mencari kematian, Wu Junyan mengambil semua sumber daya yang dibawa Chen Jiang, dan melemparkan beberapa barang pribadinya ke kedalaman langit berbintang untuk mencegah barang-barang aneh ini memiliki aturan pelacakan dan menyebabkan bencana. Setelah menyelesaikan tugas ini, Wu Junyan meninggalkan planet terpencil ini dan pergi ke daerah aman untuk memulihkan diri dan memahami Dharma. Wilayah selatan, lapangan bintang di luar istana kekaisaran. Bo Lingyan, yang berasal dari keluarga kekaisaran kuno, berpakaian hitam dan memiliki aura dingin. Bo Lingyan menyadari bahwa area ini dipenuhi orang-orang kuat, jadi ia tetap bersikap rendah hati dan tidak berani menunjukkan wajahnya untuk sementara waktu. Jika ia memprovokasi 10.000 orang tua kuat di rantai perbaikan, sekuat apapun ia, pada akhirnya ia akan tetap tak berdaya. Saya menghabiskan beberapa batu roh dan menemukan banyak informasi berguna. Itu benar-benar istana Kaisar Taiwei. Bo Lingyan dapat mengonfirmasi hal ini. Karena setiap sudut istana kuno diukir dengan pola kekaisaran yang lengkap, yang paling mengejutkan Bo Lingyan adalah lonceng perunggu kuno yang tergantung jauh di dalam istana kuno itu adalah senjata kekaisaran Kaisar Taiwei, dan itu tidak mungkin palsu. Kudengar ada seseorang yang tinggal di istana kekaisaran. Mungkinkah dia benar-benar keturunan Kaisar Taiwei? Memikirkan hal ini, Bo Lingyan merasa gugup, bahkan sedikit takut. Teks sejarah klan kuno tidak pernah mencatat bahwa Kaisar Taiwei kuno memiliki keturunan, apalagi garis keturunan yang bertahan hingga hari ini. Garis keturunan Taiwei harus ditanggapi dengan serius oleh klan kuno abadi dan tidak boleh diremehkan. Konon, karena garis keturunan Taiwei, ia pernah mendatangkan hukuman dewa. Mungkinkah orang itu membangkitkan garis keturunan Kaisar Agung? Bo Lingyan benar-benar ingin bertemu dengan keturunan Kaisar Taiwei, atau bahkan berdiskusi dengan mereka. Jauh di lubuk hatinya, sebuah ide berani sesekali muncul, untuk membunuh keturunan Kaisar Taiwei, memurnikan darah mereka, dan menggunakannya untuk mengaktifkan warisan Kaisar kunonya yang langka. Begitu ia berhasil, ia pasti akan menjadi orang terkuat di dunia. Tunggu dengan tenang, dan percayalah bahwa keturunan Kaisar Taiwei akan muncul. Di suatu tempat di alam semesta, energi spiritualnya tipis, dan sebagian besar orang yang tinggal di area ini adalah manusia biasa.
Sebuah kota terpencil dengan 2 rumah jerami yang dibangun di dekatnya. Terlahir dalam keluarga Konfusianisme, Lunanxian, dan anggota klan Yuking kuno, Huo Rengxuan, ia menjalani kehidupan biasa dan sederhana. Tidak bisakah kamu membantuku? Huo Rengxuan sedang menebang kayu, tidak mampu mengerahkan satu pun kekuatan spiritual, bahkan kemampuan fisiknya pun tersegel dengan cara khusus. Ia harus bekerja sepenuhnya dengan tubuh fananya, dan ia sangat kelelahan. Sambil mendongak ke arah Lunanxian yang tengah membaca buku di sampingnya, dia merasa sedikit tidak seimbang, dan suaranya lembut dan renyah, dengan sedikit nada genit. Lakukan halmu sendiri, lakukanlah sendiri. Lunanxian menyelesaikan tugasnya pagi-pagi sekali, dan sekarang saatnya baginya untuk membaca. Dengan suara, dong, Huo Rengxuan melemparkan kapak berkarat itu ke tanah dengan marah. Lonceng yang tergantung di pinggangnya bergoyang mengikuti gerakan tubuhnya, menghasilkan suara, ding-ling-ling. Jika kamu tidak mau, kamu bisa pergi. Lunanxian bahkan tidak mengangkat kepalanya, nadanya datar, seolah dia sudah terbiasa dengan hal itu. Aku cuma istirahat. Siapa bilang kita mau pergi? Huo Rengxuan sebenarnya ingin mencoba melawan Lunanxian, tetapi setelah menghabiskan beberapa waktu bersamanya, dia tahu bahwa kekuatannya tidak terduga dan dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menang. Orang ini tidak punya belas kasihan sama sekali terhadap wanita. Dia mengeluh dalam hatinya, beristirahat sejenak, membungkuk mengambil kapak, dan meneruskan pekerjaannya. Dibandingkan dengan kesulitan yang ia alami semasa kecil, kehidupan biasa ini tidak ada apa-apanya. Alasan Huo Rengxuan mengamuk adalah karena ia perlahan-lahan mulai mengenal Lunanxian, dan hatinya yang tertutup rapat perlahan membuka sedikit celah, dan jiwanya tidak lagi tegang. Terbenam dalam kehidupan duniawi, Huo Rengxuan benar-benar merasakan sesuatu yang tak terlukiskan, seolah-olah dia bisa menyentuhnya jika dia mengulurkan tangan, tubuh dan jiwanya terangkat. Tampaknya dekat, tetapi sesungguhnya sangat jauh. Jalan ini tidak sesederhana itu. Timur, Buddhisme. Para biksu mengadakan pertemuan lain untuk membahas apakah masalah tersebut masih berhubungan dengan murid-murid Buddha. Manik-manik dan sutra Buddha telah ditempatkan di pagoda penekan setan. Saya yakin manik-manik dan sutra tersebut dapat menekan sifat jahat Buddha. Para setan semakin gelisah akhir-akhir ini, jadi harap tingkatkan kewaspadaan kalian. Kirim beberapa biksu terkemuka lagi ke pagoda penindasan iblis. Tidak akan terjadi apa-apa pada murid-murid Buddha. Sebuah retakan muncul pada segel Demon Abyss, menyebabkan dampak besar pada seluruh bagian dunia. Jumlah orang yang dirasuki setan telah meningkat secara eksponensial dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Jika ini terus berlanjut, klan iblis akan menjadi semakin kuat dan tak terkendali. Sekte Buddha mengirimkan banyak biksu terkemuka ke berbagai penjuru tanah timur untuk mengusir pikiran jahat dan mencegah iblis-iblis kuat memanfaatkan kesempatan untuk menimbulkan kekacauan. Namun, tanah timur begitu luas, dan jumlah biksu Buddha tingkat tinggi terbatas, sehingga masih banyak tempat yang belum terurus. Biksu tua itu sedang duduk di kuil utama Buddha dan tidak dapat dipindahkan begitu saja. Jika fondasi agama Buddha hilang, seluruh tatanan di timur akan runtuh. Ledakan. Tiba-tiba seorang biksu senior bergegas masuk dari luar aula, tanpa sempat memberi salam, dan sedang terburu-buru. Menara penindas iblis telah muncul. Dia melangkah masuk dan melaporkan dengan suara keras. Apa? Para pendeta kehilangan penampilan hikmat mereka dan berdiri satu demi satu dengan ekspresi muram. Biksu tua yang tengah melantunkan mantra sambil memejamkan mata pun ikut berhenti dan kelopak matanya sedikit bergetar. Lagi pula, aku tidak dapat lari dari bencana ini. Selalu ada celah dalam rencana, dan iblis akhirnya menemukan kesempatan. Sang guru iblis telah merencanakan sejak lama, dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mencongkel pintu di menara penindas iblis, mengganggu murid Buddha tersebut dan membuatnya kerasukan. Situasi terkini adalah sang guru iblis dan beberapa biksu sedang bertempur, dan murid Buddha tersebut meninggalkan menara penindas iblis dan keberadaannya tidak diketahui. Terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa, disertai dengan laporan cemas. Biksu terkemuka yang mendapat kabar itu segera menuju ke menara penekan setan, tidak berani menunda sedetik pun. Saya akan memanggil murid Buddha ke sini. Seorang guru Zen mengambil alih beban itu. Tidak perlu. Biksu tua itu menghentikannya dan perlahan membuka matanya, beginilah nasib seorang murid Buddha. Orang lain tidak boleh ikut campur. Biarkan saja dia. Jika seorang penganut agama Buddha keluar sendirian dalam situasi seperti ini, ia akan mudah disesatkan oleh setan. Para biksu merasa cemas dan memiliki pandangan yang berlawanan. Jika seorang murid Buddha benar-benar terjatuh ke jalan setan, aku akan menolongnya untuk terbebas. Biksu tua itu juga ingin membantu umat Buddha, tetapi beberapa emosi ditakdirkan untuk dihadapi sendiri. Tiba-tiba biksu tua itu teringat pada dirinya yang lebih muda dan berkata dengan sedih, Amitabha. Kepala biara memerintahkan para biarawan untuk menahan pendapat mereka dan tidak ikut campur. Namun, menara penekan setan tidak boleh dihancurkan. Banyak biksu Buddha tingkat tinggi bergegas maju dengan cepat, dan setelah pertempuran yang kacau, mereka akhirnya memaksa para penguasa iblis mundur dan membunuh banyak kepala iblis. Salah satu sudut menara penekan iblis hancur, dan tak banyak iblis yang lolos.
Beberapa biksu tinggi pun pergi memburu mereka. Selain itu, ketika murid Buddha meninggalkan, dia tidak membawa tasbih Buddha tertinggi bersamanya. Manik-manik Buddha melayang di dalam pagoda penekan setan, menekan banyak setan dan membatasi kebebasan mereka, mencegah mereka melarikan diri. Mengenai keberadaan murid Buddha tersebut, tidak seorang pun mengetahuinya saat ini. Dunia menjadi semakin tidak stabil. Kerusuhan yang mengguncang bumi terjadi di berbagai tempat, dan orang-orang sangat panik. Dunia yang sangat kacau, tempat peluang dan bahaya hidup berdampingan telah tiba. Negara Kekaisaran, dunia kuno. Dunia kuno adalah tempat pesta 100 meridian pernah berlangsung. Namun, tatanan dunia fana telah berubah drastis, dan orang-orang dapat masuk dan keluar dunia kuno sesuka hati tanpa hambatan apapun. Seorang pendeta berjubah hitam, tanpa seorang pun teman, menyeberangi laut perbatasan sendirian, dengan aura setan samar-samar keluar dari antara alisnya. Setelah murid Buddha itu keluar dari menara penekan setan, ia meninggalkan timur. Melangkah ke dunia kuno, mencari sesuatu di kedalaman langit berbintang kuno ini. Dunia kuno dulunya merupakan reruntuhan perang kuno, meninggalkan banyak jejak sejarah kuno. Beberapa orang memperoleh warisan kuno di sini, dan beberapa memperoleh senjata magis. Di suatu kehampaan, mengapung sebuah kuil kuno yang sunyi dan dingin. Kuil kuno 9 lantai ini dibangun oleh seorang Buddha kuno, melambangkan 9 anak tangga jembatan dewa dan memiliki makna yang mendalam. Sejak pecahnya perang apokaliptik sejuta tahun yang lalu, yang mengakibatkan dunia terbagi menjadi 5 bagian, jembatan ilahi telah putus, dan jalan bagi generasi mendatang pun terputus. Sekitar 900.000 tahun yang lalu, seorang biksu kuno dari Buddhisme Mahayana menjelajahi jalan menuju pantai seberang dan menangkap jejak-jejak terlarang. Oleh karena itu, biksu tua tanpa kepala itu menggubah kata-kata jembatan ilahi dan membangun jembatan dengan tulang-tulang Buddha miliknya sendiri untuk membimbing biksu-biksu di generasi selanjutnya agar dapat melihat arah jembatan ilahi dan menghilangkan sebagian besar kabut. Kemunculan biksu kuno didahului oleh kemunculan banyak kaisar semu dan bahkan master jembatan dewa. Berdebar, murid Buddha itu akhirnya menemukan kuil kuno itu dan berlutut di luar gerbang, menangkupkan kedua tangannya dan tampak menyesal. Murid, kamu bersalah. Berlututlah dan akui kesalahanmu. Suaranya serak dan sedikit gemetar. Bertahun-tahun yang lalu, selama pesta 100 meridian, Chen Qingyuan, para pengikut Buddha dan lainnya menemukan kuil kuno 9 lantai ini. Pada saat itu, kecuali para pengikut Buddha, semua yang lain diusir. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi pada biksu Buddha di kuil kuno itu, dan Chen Qingyuan serta yang lainnya tidak pernah bertanya. Setiap orang punya rahasia, dan Anda tidak bisa mengungkapnya. Misalnya, hubungan antara Chen Qingyuan dan gadis berbaju merah, Wu Junyan memiliki pecahan senjata kekaisaran dan kitab suci kuno yang ditinggalkan oleh Kaisar Taiwei kuno. Aku, sang murid, telah melanggar sila, telah disesatkan oleh iblis, dan telah gagal memenuhi harapan sang Buddha. Jauh di dalam langit berbintang yang gelap dan dingin, kuil kuno ini mengapung, tidak diketahui oleh para biksu biasa. Murid Buddha itu berlutut di depan gerbang kuil dan dengan tulus mengakui dosa-dosanya, sementara roh jahat di tubuhnya muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Ketika umat Buddha memasuki kuil kuno dan naik ke puncak kuil, mereka menerima warisan Buddha kuno. Sang Buddha meninggalkan ajaran Buddha Mahayana, dengan harapan bahwa mereka yang datang ke sini dengan takdir pertemuan dapat memenuhi keinginan terakhirnya, menyelamatkan dunia dan membebaskan semua makhluk hidup. Meskipun biksu kuno itu hanya berada pada level kuasi kaisar, ia membimbing biksu-biksu generasi berikutnya menuju jembatan ilahi, dan jasanya tak terukur, layak menyandang gelar Buddha. Klik, pintu kuil terbuka perlahan dengan suara berderit. Mendengar suara gaduh itu, sang murid Buddha perlahan mengangkat kepalanya, matanya yang merah tertuju pada gerbang kuil, seakan-akan ia melihat cahaya Buddha yang murni. Tanpa sadar aku berdiri, melangkah maju dan berjalan memasuki kuil kuno itu. Murid Buddha itu ketakutan karena telah kehilangan sisa-sisa terakhir keyakinan Buddhanya dan jatuh ke jalan setan. Karena itu, ia datang ke wihara kuno 9 tingkat, berdoa kepada Buddha kuno untuk membimbingnya dan menghilangkan pikiran jahatnya. Meskipun sang Buddha telah wafat, roh Buddha agungnya masih ada di dunia. Tubuhnya berada di kuil kuno, dan pikiran setenang air. Seberkas cahaya keemasan tampak menembus lapisan-lapisan belenggu gelap yang tak terhitung jumlahnya dan menemukan murid Buddha yang tengah berjuang di jurang, membawa sentuhan kehangatan ke tubuhnya yang dingin. Umat Buddha tidak lagi bingung atau panik. Saya merasa sangat tenang di dalam. Kebingungan di matanya berangsur-angsur menghilang, menjadi sebening air. Perselisihan antara kedua pihak semakin menjadi-jadi. Banyak alam rahasia muncul, dan harta karun spiritual serta artefak Tao bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, menarik banyak biksu untuk memperjuangkannya. Setiap saat, beberapa sekte dihancurkan, sementara sekte lainnya ditaklukkan. Saat kekacauan terjadi, kontradiksi di antara kelompok etnis yang telah menindas ratusan ribu orang mulai meletus. Ketika pendeta bertarung, manusia menderita. Ratusan juta jiwa manusia menderita bencana tak terduga. Yang beruntung mati tanpa merasakan apapun. Yang malang terluka oleh sisa kekuatan pertempuran para biksu, menderita luka parah dan tak dapat mati.
Sekte atau tempat suci manapun yang memiliki hati nurani akan berupaya sekuat tenaga melindungi manusia dalam wilayah yurisdiksinya. Sayangnya, seiring mengendurnya segel jurang iblis, jumlah orang yang berkultivasi dengan hati baik pun semakin sedikit. Hal ini berlaku bukan hanya bagi para pendeta, tetapi juga bagi manusia biasa. Mereka membakar, membunuh, menjarah dan melakukan segala macam kejahatan. Kerajaan-kerajaan manusia yang tadinya hidup berdampingan dengan damai, tiba-tiba dilanda perang tanpa sebab yang jelas, mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa, mayat-mayat berserakan di mana-mana, dan sungai-sungai darah. Emosi gelap yang telah lama terpendam bagai kunci yang membuka pintu besi, meledak tak terkendali. Semakin banyak keuntungan yang Anda peroleh, semakin Anda tertawa terbahak-bahak, dan keserakahan Anda pun menjadi semakin besar. Yang kalah menjadi setitik debu di lautan mayat dan darah, tak berarti. Hanya dalam waktu 3 minggu, perang meletus di seluruh negeri, dan perang itu puluhan kali lebih parah daripada sebelumnya. Pelaku utama di balik semua ini tidak lain adalah Demon Abyss. Baru setelah para petinggi dari pasukan teratas di negara kekaisaran akhirnya menyadari kengerian jurang iblis, mereka sering merasakan hawa dingin di hati, seluruh tubuh dingin, dan mereka kebingungan. Ini hanya salah satu sudut formasi segel yang rusak. Jika seluruh formasi runtuh, konsekuensinya akan sekelompok orang tua dari Dizu berkumpul bersama, dan masing-masing dari mereka mewakili kekuatan di belakangnya. Kami telah mencoba berkali-kali, tetapi kami tidak mampu memperbaiki bagian formasi yang rusak. Situasinya serius dan kita harus menemukan solusinya. Bulan lalu, 2 tetua penjaga tambang spiritual di sekte kami secara tidak sengaja menemukan harta karun Dao dan terlibat dalam pertempuran sengit memperebutkannya. Salah satu dari mereka meninggal, dan yang lainnya mencuri harta karun Dao, berubah menjadi kultivator iblis, lalu menghilang. Kedua tetua ini dulunya memiliki hubungan yang sangat dekat dan sering saling menghadiahkan harta karun berharga. Bagaimana mungkin mereka terlibat dalam pertempuran hidup dan mati hanya karena benda tak bertuan? Ini pasti ulah iblis, atau mungkin karena pikiran iblis yang merasuki tubuh mereka. Tetua Agung Sekte Jiuji memasang ekspresi muram di wajahnya, mengepalkan tangannya, dan berbicara tentang kejadian ini. Melalui kejadian ini, ia ingin memperingatkan mereka yang masih berharap keberuntungan agar tidak meremehkan kekuatan aneh pikiran jahat dan menganggapnya serius. Selesaikan ini segera sebelum situasinya semakin tak terkendali. Jika kita terus menunda, tak seorang pun kecuali iblis yang akan diuntungkan sedikit pun. Ada ratusan orang yang hadir, semuanya dari pasukan teratas dan kelas 1 di negara kekaisaran. Dengan begitu banyak orang, bagaimana Sekte King berhasil menahan jurang iblis? Saya tidak tahu siapa yang mengatakan ini, tetapi tiba-tiba saya mendengar ini. Untuk sesaat, suasana terasa sangat sunyi dan canggung. Sebelumnya, para penguasa pada masa itu selalu percaya bahwa jurang iblis, meskipun merupakan masalah, bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dipecahkan. Oleh karena itu, mereka berani membasmi Sekte King, tidak mau mengakui utang yang tak terbayar. Situasi sebenarnya justru sebaliknya. Hanya sebuah celah dalam formasi anjing laut membuat orang-orang yang sok suci ini sibuk dan cemas. Bei Huang, Akademi Daoyi, Chen Qingyuan telah mengasingkan diri selama lebih dari 3 hari. Luka-luka yang dideritanya di Laut Kekacauan telah sembuh total, tanpa ada bahaya tersembunyi yang tersisa. Pada saat yang sama, ia memurnikan sejumlah besar batu roh bermutu tinggi, dan kultivasinya sedikit meningkat. Tahap pertama kesengsaraan, tahap akhir. Saya menghabiskan bulan terakhir untuk mengonsolidasikan fondasi kultivasi saya. Setelah keluar dari pengasingan, saya bermain dengan Yi selama beberapa hari. Setelah itu, Chen Qingyuan berencana untuk keluar dan menuju ke Tianyuan. Sudah bertahun-tahun aku tak bertemu gadis berbaju merah itu, dan aku merasakan kerinduan yang aneh padanya. Lagi pula, gelang giok pemberian gadis berbaju merah itu telah hancur berkeping-keping, sehingga sulit untuk menghubunginya. Suara mendesing. Setelah menyapa gurunya, dia berjalan keluar dari dunia kecil Akademi Daoyi dan langsung menuju Tianyuan. Tanah Tianyuan terletak di daerah terpencil di hutan belantara utara, wilayah Fuliuxing. Medan bintang ini juga merupakan tempat King Zong tinggal menyendiri selama 100.000 tahun. Nasib di dunia ini misterius dan sulit dijelaskan. Hukum kuno menyelimuti tempat ini, dan kabutnya begitu tebal sehingga baik mata telanjang maupun kesadaran spiritual tidak dapat melihatnya. Aura misterius dan aneh berfluktuasi dan jiwa tertekan. Berdiri di luar kabut tebal, Chen Qingyuan tidak berani melangkah masuk secara langsung, takut sesuatu mungkin terjadi. Saya mencoba menghubungi gadis berbaju merah itu dan meneleponnya beberapa kali, tetapi sayangnya tidak ada jawaban. Tanpa bantuan gadis berbaju merah untuk menghilangkan aturan mengerikan di area terlarang, Chen Qingyuan akan berada dalam bahaya nyawanya jika dia menyentuhnya sedikit saja. Dia seharusnya aman. Wajah Chen Qingyuan penuh dengan kekhawatiran, dan dia benar-benar ingin tahu apa sebenarnya situasi wanita berpakaian merah itu. Akan tetapi, kekuatannya sendiri terbatas, dan jika ia gegabah memasuki jurang tersebut, ia akan berada dalam bahaya kematian. Merasa tidak nyaman, dia berdiri di luar kabut tebal dan tidak pergi dulu.
Saya tinggal di sana selama beberapa hari dan merasa khawatir. Kamu, di sini. Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar di telingaku. Tubuh Chen Qingyuan tiba-tiba bergetar, dan dia berkata dengan terkejut, gadis, kukira kau tidak ada di sini lagi. Masuk dan bicara. Saat wanita berpakaian merah itu menyelesaikan kata-katanya, kabut tebal menghilang dan sebuah jalan pun muncul. Berjalan di sepanjang jalan, Chen Qingyuan menyelaminya jauh ke dalamnya. Hukum yang kacau di sekitar Anda tidak dapat didekati. Zona terlarang Tianyuan adalah dunia tersendiri, dengan peraturan dan ketertiban yang sangat khusus. Saat dia berjalan, sebuah kekuatan misterius menarik Chen Qingyuan. Memanggil. Dalam sekejap mata, Chen Qingyuan dibawa ke kedalaman area terlarang. Di dataran luas itu, ada sebuah rumah bambu, tanpa ada makhluk hidup di sekitarnya. Rumah bambu ini tampak sangat sepi dan aneh di mana-mana. Pintu rumah bambu itu perlahan terbuka, dan gadis berbaju merah berjalan keluar tanpa alas kaki. Dia mengenakan gaun merah darah, sama seperti biasanya, tanpa perubahan apapun. Mengenakan kerudung, memperlihatkan mata berbintang. Kulitnya seputih krim dan temperamennya mulia, bagaikan bunga plum yang mekar di salju. Gelang giok itu adalah senjata kelahiran gadis merah dan memiliki makna yang sangat penting. Gelang giok yang patah itu memberikan dampak yang signifikan bagi gadis merah, yang kemudian mundur untuk memulihkan diri. Karena cedera dan peraturan tertutup di zona terlarang Tianyuan, persepsinya terhadap dunia luar telah sangat berkurang. Namun, gadis berbaju merah tidak mendengar suara Chen Qingyuan. Untungnya, Chen Qingyuan tidak pergi kali ini dan menunggu kesempatan untuk bertemu. Gadis. Setelah bertahun-tahun, ketika mereka bertemu lagi, suasana hati Chen Qingyuan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ia menatapnya beberapa kali lagi dan membungkuk perlahan. Mengapa kamu mencariku? Gadis berbaju merah menatap Chen Qingyuan, tubuh rampingnya berdiri tegak, tatapannya tak berubah, dan suaranya dingin. Dia tampak dingin dan jauh seperti biasanya, tetapi sebenarnya, hatinya penuh riak dan tidak damai. Maafkan aku, nona muda. Chen Qingyuan menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, gelang giok pemberianmu sudah rusak. Ketika mereka pertama kali bertemu dalam kehidupan ini, Chen Qingyuan selalu memanggilnya senior dan sangat hormat. Ketika mereka bertemu sekarang, cara mereka menyapa satu sama lain jelas telah berubah. Itu bukan sikap tidak sopan, tetapi secara tidak sadar dia tidak ingin menjauhkan diri dari gadis berbaju merah dan mendekatinya. Karena aku sudah memberikannya padamu, itu milikmu. Tak perlu minta maaf. Gadis berbaju merah itu berkata dengan dingin. Chen Qingyuan berani menatap gadis itu, membuka mulutnya, dan tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Suasana menjadi canggung dan hening untuk beberapa saat. Silakan minum secangkir teh. Gadis berbaju merah berbalik dan berjalan menuju meja kayu di halaman dan membuat teh sendiri. Kehidupan seperti inilah yang diimpikan oleh gadis berbaju merah. Momen singkat nan mengharukan ini cukup untuk ia ingat selamanya dan menjadi kenangan indah. Chen Qingyuan duduk di meja, menonton dengan tenang, menunggu teh diseduh. Coba saja, gadis berbaju merah meletakkan secangkir teh dengan suhu yang sesuai di depan Chen Qingyuan. Terima kasih. Saya mencicipinya dan rasanya pahit dengan sedikit rasa manis. Aroma teh bertahan di ujung hidung Anda untuk waktu yang lama. Chen Qingyuan mencicipinya perlahan-lahan, takut ada setetes pun yang terlewat. Berikan ini pada gadis itu. Setelah mencicipi teh, Chen Qingyuan mengeluarkan batu hitam seukuran telapak tangan dan meletakkannya di atas meja. Perjanjian ke-6 adalah pergi ke perbatasan barat untuk mendapatkan benih. Batu ini adalah benih yang istimewa. 300.000 tahun yang lalu, Dao Zun memahami hukum langit dan bumi dan secara tidak sengaja menyentuh jejak hukum yang belum lengkap dari jalan rusak jembatan ilahi. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melestarikannya. Jika saya ingin mencapai sisi lain di masa depan, mungkin benih ini dapat berperan. Oke, gadis berbaju merah itu memasukkan benih-benih itu ke dalam tasnya dan menyimpannya sementara. Ketika waktunya tepat, ia akan memberikannya kepada Chen Qingyuan. Nona, saya sudah memenuhi 6 dari 9 janji yang kita buat saat itu. Apakah Anda punya permintaan lain? Ketika Chen Qingyuan mengatakan ini, jantungnya berdebar kencang. Saat itu, aku tak bisa berhenti memikirkannya. Jika mereka bisa memenuhi semua janji itu, apakah mereka benar-benar akan memutuskan hubungan dan tak akan pernah bertemu lagi? Belum lama ini, Chen Qingyuan ingin memutuskan hubungannya dengan gadis berbaju merah. Entah bagaimana, pikiran itu berubah. Belum, gadis berbaju merah itu duduk di hadapannya, matanya seterang laut dan bintang-bintang menatapnya. Suaranya begitu halus, apa kau mau membatalkan perjanjian ini dan tak mau berhubungan lagi denganku? Tidak, tidak. Seluruh tubuh Chen Qingyuan menegang, tangannya menekan erat lututnya di bawah meja. Ia ragu-ragu, matanya mengelak, aku hanya bertanya. Kamu telah berubah. Gadis berbaju merah tiba-tiba tertawa. Apa yang berubah? Chen Qingyuan mengangkat matanya dan menatapnya, dengan sedikit keraguan di matanya. Dulu, kamu berharap nggak akan pernah ketemu aku lagi. Kenapa sekarang nggak kepikiran lagi? Gadis berbaju merah itu bertanya. Aku, Chen Qingyuan membuka mulutnya, tidak tahu bagaimana menjawabnya.
Soal perubahan mentalitas saya tidak bisa menjelaskannya. Sungguh tidak bisa dijelaskan. Melihat ekspresi malu Chen Qingyuan, gadis berbaju merah itu tampak sangat bahagia. Matanya yang berbinar-binar dipenuhi kegembiraan, dan bibir merahnya yang terbalut kerudung sedikit terangkat, sungguh menarik. Chen Qingyuan, apakah kamu tertarik padaku? Gadis berbaju merah itu menambahkan bahan bakar ke api, mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, dan tatapan dingin di matanya menghilang jauh. Tatapannya menawan dan sangat agresif, menusuk jauh ke dalam jiwa. Jangan bicara omong kosong, gadis. Mendengar suara itu, Chen Qingyuan bergidik dan segera berdiri, keringat bercucuran di dahinya. Ia tak berani menatap mata gadis bermandikan merah itu, takut tatapannya akan mengguncang pikirannya dan membuat jiwanya jatuh. Bagaimana kalau aku memberimu kesempatan lagi untuk memilih dan menjadi pasangan Taoku? Gadis berbaju merah itu tidak suka menatap Chen Qingyuan. Rasanya seperti kembali ke masa lalu. Ia selalu menjaga jarak darinya, tak tersentuh. Oleh karena itu, gadis berpakaian merah perlahan berdiri dan menatap Chen Qingyuan, nada menggodanya tampak bercampur dengan sedikit ketulusan dan sedikit harapan. Setelah bertahun-tahun, saya mendengar kata-kata ini lagi. Chen Qingyuan tertegun pada awalnya, lalu seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Perasaan aneh yang tak terjelaskan melonjak dari hatiku, menjalar ke seluruh tubuhku. Pupil mataku menyempit, tanganku mengepal, dan telingaku mulai berdenging. Pada saat tertentu, Chen Qingyuan bahkan berpikir untuk mengangguk dan setuju. Namun saat berikutnya, pikirannya terhenti dan ia kembali waras. Mengapa gadis berbaju merah ini, yang asal-usulnya tidak diketahui, kekuatannya tidak diketahui, dan semulia malaikat, ingin menjadi pasangannya? Di mata Chen Qingyuan, gadis berbaju merah itu semurni salju, tak ternoda debu. Wanita seperti dia seharusnya tak tergila-gila pada nafsu duniawi. Bertahun-tahun yang lalu, Chen Qingyuan berpikir bahwa perkataan gadis berpakaian merah itu hanyalah lelucon dan tidak boleh dianggap serius. Sekarang, setelah mendengar perkataan gadis berbaju merah itu lagi, jika Chen Qingyuan berkata tidak ada riak aneh di hatinya, dia pasti berpura-pura. Dia tidak mengerti. Mengapa? Tanpa mengetahui alasannya, Chen Qingyuan tidak akan pernah setuju. Ia bisa merasakan bahwa gadis berbaju merah itu tidak menaruh dendam padanya. Namun, ia dipenuhi keraguan yang harus ia atasi. Nona, Anda bercanda. Saya tidak pantas menjadi pasangan Anda. Chen Qingyuan membeku sesaat, sedikit menurunkan alisnya, dan tidak menatapnya, untuk mencegah jiwanya terganggu dan kehilangan kendali. Jadi, kamu menolak. Gadis berbaju merah sudah menduga jawabannya, tetapi masih ada kilatan kekecewaan di matanya. Baik di masa lalu maupun masa kini, ia tak pernah berubah. Ia selalu mencari cinta, tak pernah terlibat dalam ikatan apapun, apalagi emosi. Chen Qingyuan ragu untuk berbicara. Keheningan ini bagi gadis berbaju merah tampak sebagai penolakan yang jelas. Dalam keadaan tak sadarkan diri, aku teringat kejadian yang telah lama berlalu. Chen Qingyuan pertama memiliki bakat yang tak terlihat selama ratusan ribu tahun. Rekan-rekannya juga merupakan master tingkat atas, yang mampu mendominasi era apapun. Gadis berbaju merah mengikutinya, memperhatikan punggung Chen Qingyuan. Ia tampak sangat dekat, tetapi setiap kali ia mengulurkan tangan, ia tak pernah bisa menangkapnya. Setelah perang kuno berakhir, hanya gadis berbaju merah yang selamat di antara para peserta. Dunia kuno di Zhu dan jurang Northern Wilderness terbentuk oleh medan perang kuno di masa lalu, dan aturan bertarung yang mengerikan dan aneh masih ada hingga saat ini. Jiwa sisa Chen Qingyuan belum hilang, dan setelah mengalami reinkarnasi, jiwanya perlahan dipulihkan. Semua reinkarnasi sebelumnya berakhir sebelum waktunya atau tidak mencapai apapun, tetapi dalam reinkarnasi ini, jiwa yang rusak disembuhkan sepenuhnya, dan ada kesempatan untuk memulai lagi. Gadis berbaju merah punya ide dan menggunakan sihir untuk mengubah karakter Chen Qingyuan secara diam-diam. Alasannya sangat sederhana, ia ingin menjadi pasangan Chen Qingyuan sebelum ingatannya pulih. Selain itu, ia juga ingin Chen Qingyuan menjalani kehidupan yang lebih santai, tidak seperti balok es pada kelompok pertama, yang membuat orang tidak dapat mendekatinya. Masih sama, gadis berbaju merah itu tampak acuh tak acuh di permukaan, tetapi di dalam hatinya ia merasa sedih dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengangkat alisnya dan menatap wajah Chen Qingyuan. Pecahan-pecahan kenangan yang telah lama terlupakan perlahan-lahan muncul dari lubuk hatiku dan muncul di depan mataku. Dahulu kala, di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab, ribuan anak laki-laki dan perempuan dipenjara di sini, dan kematian menanti mereka. Ini adalah penjara bawah tanah sekte Yin Gui. Sesekali, mereka akan menangkap anak-anak dari rakyat jelata untuk dijadikan boneka atau menggunakan mereka sebagai bahan khusus. Ini tidak manusiawi dan sangat kejam. Di sudut gelap ruang bawah tanah, seorang gadis berusia 7 tahun meringkuk, tubuhnya dingin dan sesekali menggigil. Ia adalah seorang yatim piatu yang tak sengaja tertangkap, pakaiannya robek dan rambutnya berantakan. Dengan suara, bang, pintu ruang bawah tanah terbuka dan semua anak terkejut. Seorang biksu berpakaian mewah masuk dan mengajak puluhan anak untuk belajar seni boneka.
Wow, banyak orang mulai menangis, berseru memohon belas kasihan, atau memohon belas kasihan. Gadis kecil di pojok itu menutup rapat bibirnya, wajahnya pucat, bibirnya pecah-pecah, dan kulit di bibirnya pecah-pecah lebih dari 10 inci. Mungkin ia sudah lama tidak minum air. Bukannya gadis kecil itu tidak takut, tetapi ia tidak punya tenaga untuk menangis. Ia lapar dan lelah, dan ia tidak sanggup bertahan lebih lama lagi. Tiba-tiba terdengar suara keras dari atas penjara bawah tanah. Ledakan. Suara itu berlangsung selama 1 jam penuh, bumi berguncang, dan teriakan pembunuhan terus berlanjut. Ribuan anak, ketakutan, meringkuk di pojok, saling berpelukan demi kehangatan. Meskipun berpelukan tak ada gunanya, hal itu memberi mereka rasa aman. Dentang. Pintu penjara bawah tanah itu terbuka lagi. Orang yang turun kali ini bukanlah seorang murid sekte Yin Kui, melainkan seorang pemuda berpakaian brokat hitam. Pria muda itu tingginya 9 kaki dan berpenampilan tampan. Dengan jentikan jarinya, sangkar itu hancur. Dengan lambaian lengan bajunya, banyak makanan dan air muncul di tanah. Anak-anak itu sangat ketakutan dan tidak berani maju, betapapun laparnya mereka. Mereka menatap pemuda berpakaian hitam itu dengan takut-takut, tenggorokan mereka tercekat dan mulut mereka kering. Makan, kata pemuda berpakaian hitam itu. Gemerincing, seorang anak pemberani melangkah maju, mengambil makanan, dan segera memasukkannya ke dalam mulutnya. Anak-anak lain, melihat tidak ada bahaya, bergegas menghampiri. Beberapa anak kurus tidak mendapat kesempatan dan hanya bisa mengikuti dari belakang, bahkan kadang-kadang diinjak oleh orang di sekitar mereka. Tangisan itu datang silih berganti. Pemuda berpakaian hitam itu mengerutkan kening dan memisahkan anak-anak itu dengan lambaian lengan bajunya. Ia mulai membagikan makanan, menginstruksikan mereka untuk berbaris dengan tertib dan tidak saling bertabrakan. Setelah itu, pemuda berpakaian hitam itu mengambil sebagian makanan dan memberikannya kepada beberapa anak yang tidak bisa bergerak. Tak lama kemudian mereka mendatangi seorang gadis kecil dan menaruh makanan serta air di hadapannya. Tepat saat pemuda berpakaian hitam itu hendak berbalik dan pergi, gadis kecil itu tiba-tiba berlari menghampiri dan mencengkeram pergelangan kakinya erat-erat. Pemuda berpakaian hitam itu berhenti dan menoleh ke belakang. Gadis kecil itu tidak fokus pada makanan, dia hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini yang mungkin dapat mengubah takdirnya. Silakan, biarkan aku mengikutimu. Gadis kecil itu tak ingin terus hidup terlantar, juga tak ingin dibantai. Menunggu kematian terlalu menyakitkan. Mengatakan hal ini seakan menguras seluruh tenaga dalam tubuhnya. Ia siap mati. Jika pria asing berbaju hitam ini tidak setuju, ia akan membunuhnya dengan marah. Kematian akan melegakan, dan ia tak perlu menderita di dunia ini. Dengan bunyi, gedebuk, gadis kecil itu pingsan karena berbagai faktor. Bahkan setelah pingsan, tangannya yang berlumuran tanah masih mencengkeram kaki celana pemuda berpakaian hitam itu, enggan melepaskannya. Alam bawah sadarnya jelas, mati atau mengubah nasibnya. Pemuda berpakaian hitam itu menatap gadis kecil di kakinya dengan wajah tanpa ekspresi. Mungkin karena dia merasa kasihan dan melihat bayangannya sendiri pada gadis kecil itu, atau mungkin karena dia telah sendirian selama bertahun-tahun dan berpikir akan menyenangkan jika ada yang menemaninya. Lalu pemuda berpakaian hitam itu membawa gadis kecil itu pergi. Anak-anak lainnya telah memberitahu kerajaan Fana terdekat, memperingatkan mereka berulang kali, dan akan membuat pengaturan yang tepat. Malam itu, di sebuah rumah bambu sederhana, sebuah manik spiritual digantung di udara, mengusir hawa dingin dan kegelapan serta membuat rumah terasa sangat hangat. Gadis kecil itu tertidur nyenyak di tempat tidur. Setelah gadis kecil itu pingsan, pemuda berpakaian hitam meneteskan cairan spiritual olahan ke dalam mulutnya, sehingga tubuhnya bisa pulih perlahan. Setelah tidur siang, gadis kecil itu bangun. Saat aku membuka mata, aku mendapati diriku terbaring di ranjang empuk. Tak ada mayat atau batu dingin di sekitarku, dan tak ada bau darah di udara. Ketika gadis kecil itu melihat pemuda berpakaian hitam duduk di sampingnya, tubuhnya bergetar hebat. Ia segera turun dari tempat tidur dan berdiri di sampingnya. Ia tak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Ia menurunkan alisnya dan menggigit bibirnya, bingung. Bolehkah aku tahu namamu? Pemuda berpakaian hitam itu menyadari ketakutan gadis kecil itu dan bertanya dengan suara rendah, berusaha membuat suaranya terdengar selembut mungkin. Tidak ada nama. Di dunia sekuler daerah ini, anak laki-laki lebih diutamakan daripada anak perempuan. Gadis kecil itu ditinggalkan oleh keluarganya pada usia 3 tahun dan bertemu dengan seorang pengemis tua. Ia hidup mengemis dan makan makanan yang bau. Beberapa tahun kemudian, pengemis tua itu jatuh sakit dan meninggal. Bisa jadi ia masih hidup sampai sekarang merupakan anugerah dari Tuhan, atau bisa juga merupakan hukuman dari Tuhan yang menyebabkan gadis kecil itu terus-menerus menderita. Kamu ingin mengikutiku, kenapa? Pria muda berpakaian hitam itu bertanya. Saya tidak ingin lapar atau kedinginan. Gadis kecil itu mengumpulkan keberanian untuk melihat ke atas, matanya tegas dan tak tergoyahkan. Saya bisa memberimu sejumlah uang untuk memastikan kamu menjalani kehidupan mewah selama sisa hidupmu.
Pemuda berpakaian hitam itu duduk di kursi, menoleh ke samping dengan ekspresi dingin. Dengan suara gedebuk, gadis kecil itu berlutut di tanah dan memohon, "Aku ingin mengendalikan takdirku sendiri dan berhenti ditindas. Kumohon, biarkan aku mengikutimu. Aku akan melakukan banyak hal, dan jika ada yang tidak menyenangkanmu, kau bisa mencabut nyawaku kapan saja." Gadis kecil itu membenamkan kepalanya di tanah. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga mengendalikan emosinya, tubuh mungilnya masih sedikit gemetar. Ansirwo, pemuda berbaju hitam itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Perlahan ia mengangkat kepalanya dan menatap gadis kecil yang berlutut di tanah. Ia merenung sejenak, bagaimana dengan nama ini? Siruo, sebuah kata fungsi, tidak memiliki makna yang dalam. Kata ini membangkitkan perasaan samar dan melamun, seperti awan yang terombang-ambing oleh angin, siap menghilang kapan saja. Ketika kamu terbangun dari mimpi, segalanya terasa hampa. Pada gadis kecil ini, pemuda berpakaian hitam melihat dirinya berjuang dalam kegelapan, bagaikan mimpi besar. Sesekali, ketika memikirkannya, ia masih merasakan sakit yang menusuk jauh di dalam hatinya. Arti penggunaan An sebagai nama keluarga jelas. Semoga dia tenang dan tidak lagi menderita akibat siksaan dunia ini. Namaku. Gadis kecil itu terkejut, dan mendongak dengan tatapan kosong di matanya, tetapi juga sedikit harapan dan kegembiraan. "Mulai sekarang, ikuti aku," kata pemuda berbaju hitam itu. "Aku akan mengajarimu cara berkultivasi. Sejauh mana kau bisa melangkah tergantung pada usahamu sendiri. Jika kau lelah, kau boleh pergi." "Ya, terima kasih." Gadis kecil itu sangat gembira dan terus bersujud, air mata mengalir di wajahnya. Dalam hatinya, ia terus mengulang nama itu, Ansirwo. "Saya punya nama." Gadis kecil itu telah hidup dalam kegelapan sejak ia dapat mengingatnya dan tidak pernah melihat matahari. Dia akan menghabiskan seluruh hidupnya untuk berpegang teguh pada sinar cahaya hangat ini dan tidak akan membiarkannya hilang. Semenjak itu, ada seorang gadis di samping pemuda berpakaian hitam itu, dan mereka seperti kakak dan adik. Waktu berlalu perlahan dan gadis kecil itu tumbuh dewasa. Dia anggun dan elegan, dan sangat cantik. Gadis itu suka mengenakan pakaian merah, seperti mawar merah menyala, menawan, mulia dan anggun. Seseorang pernah bertanya mengapa dia menyukai pakaian merah dan tidak pernah berganti ke warna lain. Katanya merah itu seperti darah. Dulu ia hidup di sudut gelap dan tanpa harapan, tetapi setelah bertemu seseorang, ia menyadari betapa indahnya perasaan darah yang mengalir. Dalam sekejap mata, segalanya telah berubah. Tianyuan, rumah bambu. Gadis berbaju merah itu sejenak teralihkan, seolah-olah dia kembali ke masa lalu dan melihat adegan pelukan pertamanya dengan Nuan Yang. Dia memusatkan pandangannya pada Chen Qingyuan di depannya, pikirannya menjadi rumit. "Sudahlah, jangan bercanda lagi dan kembali ke pekerjaanmu. Apa kau di sini untuk alasan lain? Kalau tidak, pergi saja." Nada bicara gadis berpakaian merah menjadi sedikit lebih serius. "Saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada wanita muda itu." Entah mengapa, saat Chen Qingyuan menatap gadis berbaju merah itu lagi, dia melihat ekspresi kesepian yang tak terlukiskan di matanya. "Bicaralah." Gadis berbaju merah itu duduk dengan anggun dan suara yang jelas. "Beberapa hari yang lalu, tatanan dunia kuno negara kekaisaran berubah drastis, dan tak ada lagi hambatan. Seseorang melihat serpihan-serpihan perang kuno jauh di dalam dunia kuno. Menurut informasi yang dapat dipercaya, seorang perempuan berbaju merah turut serta dalam perang kuno itu. Bolehkah saya bertanya, Nona muda, apakah orang itu Anda?" Chen Qingyuan tidak melihat sendiri pecahan-pecahan perang kuno itu, tetapi membuat dugaan berdasarkan berita-berita yang tersebar. Perang kuno itu terjadi 300.000 tahun yang lalu. Jika gadis berbaju merah dari Tianyuan benar-benar ikut serta dalam perang kuno itu, bukankah ia akan hidup selama 300.000 tahun? Itu terlalu absurd. Akan tetapi, meskipun ini tidak benar, Chen Qingyuan tetap tidak mengesampingkan kemungkinan ini. "Ya." Setelah merenung cukup lama, gadis berbaju merah mengangguk setuju. Setelah mendengar jawaban yang tepat ini, seluruh tubuh Chen Qingyuan menegang, jiwanya bergetar, dan ekspresinya tiba-tiba berubah, dia sangat terkejut. Gadis berbaju merah benar-benar berpartisipasi dalam perang kuno, ini luar biasa. Pada siang hari, kepribadian Chen Qingyuan tetap sama, tetapi ketika dihadapkan pada situasi yang mengancam jiwa atau dalam pertempuran serius, dia akan menjadi sangat dingin dan kejam. "Gadis," panggilnya, tenggorokannya berceloteh. Chen Qingyuan berusaha sekuat tenaga menahan rasa terkejut di hatinya, dan berkata dengan suara gemetar, "Kau pernah berkata bahwa kita tidak bisa meninggalkan Tianyuan. Apakah karena aturan khusus Tianyuan kita bisa hidup begitu lama?" Gadis berbaju merah menjawab, "Asalkan kamu bertanya, dan tidak menyangkut hal yang akan memengaruhi masa depanmu, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Lebih dari 300.000 yen dilarang, dan Anda." Pada saat ini, keterkejutan di hati Chen Qingyuan berangsur-angsur menghilang, dan berubah menjadi kepahitan dan sedikit sakit hati. Hidup itu panjang, tapi jangan direpotkan. Kalau tidak ada hal lain yang harus dilakukan, ayo pergi.
Gadis berbaju merah merasakan perubahan suasana hati Chen Qingyuan, dan hatinya sedikit bergetar. Jika memungkinkan, ia ingin Chen Qingyuan tetap di sini dan menemaninya selamanya. Namun, tidak mudah bagi Chen Qingyuan untuk memperjuangkan hidup ini, jadi dia tidak bisa berhenti. Setelah mengusir para tamu, gadis berbaju merah itu berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah. Segera setelah itu, pintu hukum putih muncul di belakang Chen Qingyuan. Melewati pintu hukum akan membawa Anda keluar jurang. Melihat gadis berbaju merah berjalan menjauh darinya, Chen Qingyuan perlahan berdiri, merasa kehilangan yang tak dapat dijelaskan dan khawatir mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Sebuah pertanyaan yang telah lama mengganggunya tiba-tiba muncul, "Nona, apakah kita sudah saling kenal sebelumnya?" "Maksudku, sudah lama sekali, kan?" Di dalam rumah bambu, gadis berbaju merah mendengar pertanyaan Chen Qingyuan dengan jelas, dan tubuh halusnya sedikit gemetar. Apakah dia ingat sesuatu? Gadis berbaju merah itu merasa gembira sekaligus gugup. Saya berharap Chen Qingyuan akhirnya pulih dan semakin dekat mencapai tujuannya. Saya takut Chen Qingyuan akan kembali ke dirinya yang dulu dan menjadi sedingin es. Anda akan menemukan jawaban untuk pertanyaan ini nanti. Gadis berbaju merah itu tidak berniat mengungkap masa lalu Chen Qingyuan secara langsung. Beberapa hal memang mengharuskan seseorang untuk mengungkap petunjuknya secara perlahan. Mengungkap informasi lebih awal dapat mengakibatkan banyak konsekuensi yang tidak menyenangkan. Begitu dia selesai berbicara, sebuah kekuatan lembut mendorong Chen Qingyuan ke depan. Panggilan. Meski angin bertiup sepoi-sepoi, namun Chen Qingyuan tak kuasa menahan diri dan menerobos pintu hukum. Segalanya menjadi gelap di depan mataku, aku merasa pusing dan tubuhku tak terkendali. Sesaat kemudian, kaki Chen Qingyuan menginjak tanah yang kokoh, dan ada secercah cahaya di matanya, dan ia menyadari bahwa ia sudah berada di luar jurang. Suara gadis berbaju merah menggema di telingaku, dan penampilannya terbayang di depan mataku. Setiap gerakannya terukir di hatiku. Keraguan dalam hatimu perlu dijawab oleh dirimu sendiri. Setelah berdiri cukup lama, pandangan mata yang bingung dan rumit itu berangsur-angsur menjadi jelas. Berhentilah berpikir berlebihan, jika saatnya tiba, semuanya akan menjadi jelas. Saat kami berjalan semakin jauh, tanpa sadar kami tiba di situs Lama Qingzong. Sebuah bintang di domain Fuliuxing, yang dulunya merupakan wilayah sekte Xuanxing. Istana dan bangunan-bangunan besar lainnya telah dipindahkan, hanya menyisakan beberapa bangunan sederhana, yang samar-samar masih memperlihatkan jejak masa lalu. Berdiri di sini, memandangi tanaman dan pohon-pohon di sekitarnya, matanya dalam dan suasana hatinya sangat rumit. Hal-hal telah berubah dan orang-orang telah berubah. Dalam sekejap mata, begitu banyak hal terjadi. Aku tidak menduganya. Setelah mendesah sejenak, Chen Qingyuan pergi ke kota terdekat. Baik saat minum teh maupun mencicipi anggur. Hidup harus terus berjalan, dan laju latihan tidak boleh berhenti. Kami memasuki sebuah kedai teh. Meskipun kualitasnya tidak bagus, kedai teh itu memiliki cita rasa masa lalu dan unik. Dia pergi ke kamar dagang di kota itu, membayar batu roh, dan membeli slip giok, yang mencatat peristiwa-peristiwa penting yang telah terjadi di berbagai tempat dalam beberapa tahun terakhir. Chen Qingyuan mengamati sekilas perbuatan orang-orang dari tempat-tempat kecil dan tidak tertarik. Saat dia membaca suatu konten, alisnya berkerut dan matanya menjadi tajam. Sekitar 3 tahun yang lalu, sebuah perubahan mengejutkan terjadi di Sekte Buddha Timur. Para iblis diam-diam menyerang, membuka segel menara penindas iblis. Sang Buddha menghilang tanpa jejak. Chen Qingyuan teringat seorang biksu tinggi yang datang ke Akademi Daoyi dan membawa kembali manik-manik Buddha tertinggi. Siapa sangka, bahkan dengan manik-manik untuk menekannya, ia tetap tak bisa lolos dari bencana ini. Setelah beberapa tahun mengasingkan diri untuk memulihkan diri, dia bergegas ke Tianyuan setelah keluar dan tidak memperhatikan kejadian terkini. Buddha, Anda seharusnya tidak dirasuki oleh setan. Chen Qingyuan agak khawatir. Ia menatap ke kejauhan dan bergumam. Kemudian, lanjutkan membaca informasi slip giok. Jurang iblis telah berubah, dan dunia berada dalam kekacauan. Sebagian besar isinya menggambarkan aktivitas iblis yang sering terjadi. Para praktisi biasa tidak tahu alasannya, tetapi Chen Qingyuan mengetahuinya dengan sangat baik. Tempat-tempat suci kuno di berbagai wilayah sengaja menyembunyikan informasi tentang Demon Abyss, tidak membiarkan orang lain mengetahuinya, menstabilkan situasi dan diam-diam mendiskusikan solusi. Semakin banyak pendeta yang menyimpang ke jalan setan, yang menyebabkan bencana bagi masyarakat. Terutama saat sedang dalam tahap kultivasi, pikiran jahat sangat mudah menyerang. Jika hati tahu tidak stabil, pasti akan diserang oleh pikiran jahat. Chen Qingyuan tidak berniat memberi tahu orang-orang Qingzong di tanah kelahirannya yang jauh mengenai masalah ini. Bukannya mereka kejam, tetapi Qingzong tidak dapat melindungi dirinya sendiri dan tidak memiliki kemampuan untuk menekan Demon Abyss. Di samping itu, ada ide-ide kecil lainnya untuk membuat kekuatan-kekuatan besar itu pusing dan merasakan tekanan. Langit runtuh dan Qingzong tidak mampu lagi menahannya. Orang-orang tua di Dizu sangat sibuk, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Hanya jejak kekuatan jurang iblis yang menyebar telah memengaruhi kepentingan banyak tempat suci.
Hanya ketika pisau itu jatuh ke tubuh mereka barulah mereka benar-benar merasa tidak mampu menahannya dan merasakan sakit yang luar biasa. Daerah tempat Chen Qingyuan berada bukanlah tempat yang makmur, dan letaknya sangat jauh dari laut kekacauan, dipisahkan oleh hamparan langit berbintang yang tak berujung. Namun, situasi di sini relatif stabil, dengan sedikit invasi iblis. Di kedai teh, para pendongeng menceritakan berbagai kisah, sering menyebut Xuan Qingzong dan Chen Qingyuan. Di domain Fuli Uxing, orang yang paling menarik adalah Chen Qingyuan. Banyak kultivator telah bertemu dan berinteraksi dengan Chen Qingyuan sebelumnya. Ribuan tahun telah berlalu, dan mereka tetap stagnan, mungkin tidak pernah meninggalkan wilayah bintang ini, sementara Chen Qingyuan telah menjadi cahaya paling terang di langit berbintang, membuat mereka mendesah. Mendengar masa lalunya dari mulut orang lain, Chen Qingyuan memiliki firasat aneh dan tersenyum acuh tak acuh. Setelah minum secangkir teh ini, saya pergi dengan sikap tenang. Sebelum memulai perjalanan, saya memutuskan untuk kembali ke akademi pertama terlebih dahulu dan kemudian membuat rencana. Beruntungnya aku mendapat masalah begitu aku kembali. Saya dari klan naga dan ingin bertemu dengan saudara saya. Di luar gua, seorang pemuda berbaju putih berdiri di pintu, melaporkan situasi. Aku tahu, aku tidak akan menemuimu. Chen Qingyuan mengeluarkan suara. Murid yang menyampaikan pesan itu membungkuk dan pergi. Klan naga sangat berpengetahuan. Setelah mendengar kabar bahwa aku kembali dengan selamat, mereka datang ke rumahku dengan sangat cepat. Saat itu, Chen Qingyuan dikepung dan diserang di wilayah klan naga. Jika bukan karena persetujuan diam-diam klan naga, bagaimana mungkin dia berada dalam situasi di mana yang satu hampir mati dan yang satu lagi masih hidup? Lao Hei melompat ke tubuh naga asli, dan sebagian besar naga ingin menyenangkannya. Lihat saja, Chen Qingyuan duduk di halaman gua, mengagumi bunga-bunga dan minum teh, merasa sangat nyaman. Sekelompok anggota tingkat tinggi klan naga bahkan tidak dapat memasuki pintu dan merasa sangat malu. Setelah menunggu lama, murid yang seharusnya menyampaikan pesan itu keluar dan berkata dengan dingin, "Kakak Chen bilang dia tidak ingin bertemu denganmu. Silakan kembali. Mohon beritahu saya lagi bahwa klan naga tidak memiliki niat buruk terhadap Akademi Wuyi maupun Chen Shizi. Kami mohon pertemuannya." Untuk menunjukkan ketulusannya, seorang tetua klan naga melangkah maju, mengeluarkan cincin Sumeru, dan menyerahkannya kepada murid yang menyampaikan pesan itu sambil tersenyum. "Maaf." Murid yang menyampaikan pesan itu buru-buru mundur tanpa menerima cincin Sumeru, wajahnya dingin dan acuh tak acuh, "Pelan-pelan saja, aku tidak akan mengantarmu." Murid itu berpikir dalam hati, aku tidak sebodoh para naga. Aku menerima manfaatnya dan menyinggung kakak senior Chen. Aku pasti sakit, kan? Setelah berkata demikian, murid yang menyampaikan pesan itu melewati penghalang dan menghilang. Tetua naga yang biasanya sombong itu berdiri di sana dengan canggung dengan ekspresi muram di wajahnya. Apa yang harus dilakukan? Lebih dari 10 tetua tiba, setidaknya beberapa di antaranya berada di tingkat ke-9 alam kesengsaraan. Mereka saling memandang, bingung harus bagaimana. Bagaimana aku bisa meminta maaf jika aku bahkan tidak bisa melewati pintu? Sungguh memalukan. Jika aku tahu hal ini sebelumnya, aku tidak akan melakukannya sejak awal. Cinta sudah terlanjur keluar, pikirkan bagaimana cara menebusnya. Para tetua ingin pergi, tetapi seekor naga sungguhan muncul di dunia. Jika mereka tidak menyambut kembali klan naga akan kehilangan kesempatan langka untuk bangkit di zaman ini. Dibandingkan dengan masa depan suatu suku, itu hanyalah sebuah wajah kecil. Jika hilang, ya hilang saja. Lagi pula, itu tak berharga. Bagaimana kalau meminta Tuan Chang untuk datang? Seorang tetua memberikan saran. Kalau tidak salah ingat, Putri Sulung dan Chen Qingyuan pernah berhubungan sebelumnya, dan hubungan mereka cukup baik. Kalau Putri Sulung bersedia turun tangan, ada kemungkinan situasi bisa diperbaiki. Ketika membicarakan hal ini, para tetua teringat akan hal ini dan mengangguk. Awalnya aku tidak menyangka, ternyata Qi Wei lah yang berinisiatif mengabaikan Putri Sulung, tidak ingin ada wanita yang maju. Yang terpenting, jika sang Putri Sulung keluar untuk menyelesaikan masalah ini, banyak kekuatan substansial klan naga akan jatuh ke tangannya, yang akan berdampak besar pada cabang-cabang klan naga. Mari kita bahas. Kelompok tetua ini tidak bermaksud menunggu di sana dengan bodoh, karena hal itu akan terlalu konyol. Mereka mengejar suku naga dan berdiskusi selama beberapa jam. Para petinggi memutuskan untuk menugaskan Putri Sulung untuk memimpin delegasi lebih dari 10 tetua ke Akademi Daoyi untuk meminta maaf. Semua keputusan harus dibuat oleh Putri Sulung, dan para tetua lainnya tidak boleh keberatan. Datanglah ke sini sebulan sekali atau lebih. Saudaraku, klan naga telah tiba lagi. Murid utusan itu muncul di luar pintu lagi, mengetuk pelan, dan mengumumkan hal ini. Chen Qingyuan, yang sedang bermeditasi di rumah itu, memberikan jawaban yang sama, tidak. Ya, murid yang menyampaikan pesan itu hendak berbalik ketika ia teringat sesuatu dan berkata lagi, kali ini, putri tertua klan naga akan memimpin tim. Setelah berkata demikian, sang murid membungkuk dan berjalan pergi. Tunggu, Chen Qingyuan tiba-tiba menghentikan muridnya dan berkata dengan nada serius, silakan undang sang putri masuk.
Anggota klan naga lainnya tidak diizinkan masuk. Ya, Tuan. Murid itu menerima perintah itu dan bergegas melakukannya. Putri tertua telah datang sendiri, jadi kita harus memberinya wajah ini. Sekalipun bukan demi Lao Hei, itu karena putri tertua berusaha sekuat tenaga melindunginya. Chen Qingyuan merapikan pakaiannya dan berjalan keluar. Dia pertama-tama pergi ke aula samping dan menceritakan hal ini kepada Lao Hei. Di dalam aula, Lao Hei bermalas-malasan seperti biasa, menyantap makanan lezat dan menyeruput anggur berkualitas. Saudaraku, berhentilah makan. Ada yang ingin kukatakan padamu. Chen Qingyuan duduk di samping dan melirik Lao Hei yang sedang berbaring di atas kasur es sambil makan dan minum. Ia tampak memahami kerja keras dekan. Kalau saja dekan tidak mengurungnya ribuan tahun dan memaksanya berkultivasi, akankah dia mampu mencapai puncak kultivasi Mahayana? Kemalasan itu ibarat lumpur yang tidak dapat diangkat. Tidak bisa berkata-kata. Apa? Lao Hei menyilangkan kakinya dan mengangkat alisnya. Putri tertua ada di sini, kata Chen Qingyuan. Putri yang mana? Gerutu Lao Hei tanpa sadar, tapi ia tidak menganggapnya serius. Lagi pula, ada terlalu banyak putri di dunia ini. Setelah mengatakan itu, Lao Hei bergidik, dan sosok putri naga tiba-tiba muncul di depannya. Duduk tegak dan serius, dengan mata yang dalam. Putri naga yang kau sebutkan. Dalam sekejap, Lao Hei tampak berubah. Ekspresinya menjadi dingin, setampan lukisan, dan ada sedikit kesedihan di antara alisnya. Omong kosong, apa lagi yang menurutmu? Chen Qingyuan benar-benar tidak tahan dengan perilaku Lao Hei. Ia merasa lebih nyaman dengan ular hitam kecil yang sebelumnya. Dia menjadi orang yang berbeda, sangat aneh. Waktunya terlalu singkat dan Chen Qingyuan belum terbiasa. Di mana dia? Lao Hei kehilangan minat untuk mencicipi makanan dan hanya ingin melihat sang putri. Seolah teringat sesuatu, kegembiraan dan keceriaan Lao Hei memudar. Ia mengerutkan kening dan mendesah pelan, lupakan saja, tidak ada yang bisa dilihat. Ada apa? Chen Qingyuan jelas menyadari perubahan suasana hati Lao Hei dan bertanya dengan lembut. Dulu, klan naga sering sekali menindas kami, dan kami tidak cocok. Aku pasti akan membalas dendam ini saat ada kesempatan. Memikirkan betapa dekatnya ia dengan kematian, si tua hitam berkata dengan marah, meskipun aku punya perasaan rahasia terhadap putri, kami memang tidak sepaham. Jangan terlalu banyak berpikir. Kalau ada masalah, mari kita selesaikan, kata Chen Qingyuan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Lao Hei bertanya. Mari kita temui sang putri terlebih dahulu dan lihat ketulusan klan naga, jawab Chen Qingyuan. Ya, Lao Hei mengangguk sedikit dan tidak keberatan. Jadi, apakah kamu ingin pergi ke sana dan melihatnya? Chen Qingyuan berdiri dan bersiap pergi ke ruang tamu. Pergi. Lao Hei segera turun dari tempat tidur es, mengambil cermin dari suatu tempat, dan membetulkan rambutnya. Seseorang yang mengatakan suatu hal, tetapi bermaksud lain. Melihat ini, Chen Qingyuan memutar matanya. Kedua saudara itu berjalan berdampingan dan segera tiba di ruang tamu. Selama insiden klan naga, petinggi Akademi Daoyi tidak ingin terlibat, menyerahkan segalanya kepada Chen Qingyuan. Putri sulung dipersilakan masuk, sementara para tetua lainnya berada di luar penghalang, bahkan tidak bisa mendapatkan secangkir teh, merasa terhina. Namun, saat ini, mereka tidak peduli dengan harga diri dan berharap putri sulung bisa meminta kesempatan. Tuan Chen, pada hari kedua, putri sulung mengenakan gaun panjang berwarna terang dan riasan tipis, dan terlihat sangat menawan. Salam, Tuan Long. Kemudian, putri tertua membungkuk pada Lao Hei dengan penuh hormat. Penindasan garis keturunannya menyebabkan jiwa putri tertua bergetar, wajahnya menjadi pucat, dan dia hampir kehilangan sopan santun. Putri, silakan duduk. Chen Qingyuan tersenyum kecil untuk menunjukkan persahabatannya. Para pelayan di aula diberi isyarat oleh Chen Qingyuan untuk pergi. Tuan Chen, saya akan datang untuk meminta maaf atas nama klan naga hari ini. Putri Mo Linglong, yang baru saja duduk, berdiri, menghadap Chen Qingyuan, membungkuk, dan meminta maaf. Seorang putri adalah seorang putri, dan seekor naga adalah seekor naga. Kata-kata Chen Qingyuan dimaksudkan untuk menenangkan Mo Linglong. Ia mengundangnya masuk hanya untuk keuntungan pribadinya dan tidak ada hubungannya dengan klan naga. Dia menyelesaikan dendam hanya dengan beberapa patah kata dan bahkan ingin mengundang Lao Hei untuk memimpin. Sungguh lucu. Saya lelah. Mo Linglong sangat perhatian dan memahami arti kata-kata Chen Qingyuan. Ia berhenti membicarakan klan naga, tampak getir, dan perlahan duduk di tempat duduknya semula. Putri, kau tak perlu memikul tanggung jawab klan naga sendirian. Tenanglah sedikit. Kita tak perlu membahas dendam hari ini, tapi bicarakan saja tentang kesejahteraan dunia. Selalu ada senyum tipis di bibir Chen Qingyuan. Duduk di sebelahnya adalah Lao Hei, yang diam dan hanya bisa mengintip. Di mata orang luar, Lao Hei sangat serius dan orang-orang takut untuk dekat dengannya. Meningkatnya kerusuhan mengkhawatirkan masa depan. Mo Linglong mendesah pelan. Untuk periode waktu berikutnya, Chen Qingyuan dan yang lainnya berbicara tentang banyak hal di dunia, tetapi mereka tidak berbicara tentang klan naga. Di akhir pembicaraan, Mo Linglong mengucapkan selamat tinggal. Putri, maafkan aku karena tidak mengantarmu.
Chen Qingyuan bertukar kata-kata sopan dan meminta seorang murid untuk mengantarnya pergi. Setelah sang putri meninggalkan akademi, Lao Hei akhirnya berbicara, tampak bingung, bukankah kau ingin melihat ketulusan klan naga? Kenapa kau tidak membahasnya secara detail? Tekanan, jelas Chen Qingyuan. Alasan ia mengundang putri sulung untuk mengobrol pribadi dan menghiburnya adalah karena persahabatan pribadi. Sekalipun putri sulung gagal menyelesaikan tugasnya, para petinggi klan naga tidak akan berani menindasnya dan bahkan akan lebih memperhatikannya. Tidak membicarakan urusan klan naga dengan putri sulung sama saja dengan memberitahu para petinggi klan naga untuk tidak berpikir mereka bisa lolos begitu saja, tetapi untuk berpikir jernih tentang harga yang harus mereka bayar sebelum kembali. Berdengung, penghalang terbuka dan Mo Linglong muncul. Bagaimana? Para tetua klan naga berkumpul dan bertanya dengan cemas. Pergi. Mo Linglong sangat memahami niat Chen Qingyuan dan bertindak tanpa ragu-ragu. Putri, apakah Chen Qingyuan tidak mau berdamai? Seorang tetua bertanya. Ada harapan untuk rekonsiliasi, hanya saja tergantung pada apakah klan naga bersedia berdarah. Jika Zenye menolak untuk berdamai, Mo Linglong tidak akan bisa masuk akademi. Ketika berhadapan dengan orang pintar, segala sesuatunya dipahami secara diam-diam dan lebih ekonomis. Klan naga, aula pertemuan. Mo Linglong duduk di kursi pertama di sebelah kiri, menekan sekelompok tetua inti yang sangat dihormati dan memiliki kekuasaan yang cukup besar. Tak ada jalan lain. Rasa hormat Chen Qingyuan yang tinggi terhadap Mo Linglong langsung mengangkat statusnya. Apapun resikonya, kita harus membawa Raja Naga kembali. Masa depan ras naga terletak pada Raja Naga. Aduh, sekarang setelah semuanya begini, aku hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya. Kuharap kita bisa melupakan dendam masa lalu. Tak ada cabang klan yang boleh ikut campur dalam masalah ini. Demi klan naga, kehilangan kepentingan apapun sepadan. Diskusi terus-menerus terdengar di aula. Para tetua dari setiap klan biasanya terlibat dalam intrik dan berebut kekuasaan, tetapi ketika tiba saatnya menyambut kembalinya Raja Naga, mereka tidak keberatan dan sangat mendukungnya. Semua orang tahu bahwa hanya dengan Raja Naga di pucuk pimpinan, klan naga dapat mencapai puncak kejayaan dan meraih kejayaan tanpa batas. Kerugian yang dialami saat ini tidaklah signifikan. Guru, menurut pendapat Anda, apa yang harus kita lakukan? Setelah berdiskusi cukup lama tanpa menemukan solusi, para tetua mengalihkan perhatian mereka kepada Mo Linglong dengan nada lembut. Bahkan para leluhur klan naga pun tampak baik dan lembut, tidak lagi sekeras sebelumnya. Ini karena Mo Linglong dan Chen Qingyuan memiliki hubungan baik, yang merupakan satu-satunya kunci untuk menyelesaikan dendam. Kalau saja para petinggi klan naga tahu bahwa Lao Hei terpikat pada Changzhou, mereka pasti akan semakin hormat dan ingin memuji Changzhou setinggi langit. Sekte Xuanbing memotong salah satu lengannya sendiri dan memberikan setengah dari sumber dayanya kepada Chen Qingyuan. Dari perspektif saat ini, Chen Qingyuan tidak kekurangan sumber daya. Akan sulit bagi klan naga untuk menyelesaikan keluhan mereka dengan hal-hal duniawi. Mo Linglong telah lama mengesampingkan opsi menawarkan tambang batu roh. Jadi apa maksudmu? Para tetua tampak mengerti dan mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Long Jun dan Chen Qingyuan adalah saudara yang telah mengalami hidup dan mati bersama. Jika klan naga ingin mendapatkan dukungan dari Dragon Jun, permintaan maaf dan pengampunan saja tidak cukup. Aku punya saran, sangat sederhana, tapi aku khawatir kau tidak punya nyali. Mo Linglong belum mengatakan apa yang ada di pikirannya, dan tetap bersikap acuh tak acuh. Katakan saja apa yang ada di pikiranmu, jangan khawatir. Seorang leluhur tua berbicara dengan suara serak. Semua orang di aula menatap Mo Linglong. Diam dan sunyi, menanti sang guru berbicara. Mo Linglong merenung sejenak, lalu berkata dengan serius, semuanya. Semua, mendengar usulan ini, semua orang tertegun sejenak, seolah-olah tidak sepenuhnya memahami maksudnya. Mereka saling memandang dengan bingung. Seluruh maksudnya adalah untuk mengikat klan naga dan Chen Qingyuan bersama-sama dan membiarkan dia mengusir mereka. Beberapa leluhur tua mengerutkan kening, mata cekung mereka bersinar dengan cahaya redup, dan mereka memahami pikiran Mo Linglong. Ya, jawab Mo Linglong jujur, mengangguk pelan. Kita tidak hanya akan melawan Chen Qingyuan, tapi kita juga akan membiarkannya mengambil sumber daya klan. Apapun yang menjadi milik klan naga adalah miliknya. Absurd. Ketika kata-kata itu diucapkan, sebagian besar tetua tidak dapat lagi menahan emosinya dan membanting tangan mereka di atas meja, tidak dapat menerimanya. Ruang pertemuan yang semula sunyi, tiba-tiba berubah menjadi pasar sayur di dunia fana, dengan kebisingan terus-menerus yang membuat telinga sakit. Diam, pemimpin klan berteriak, kewibawaannya terlihat jelas bahkan tanpa menjadi marah. Dalam sekejap, para tetua berhenti berdebat dan kembali ke tempat duduk semula. Linglong, saranmu kurang tepat. Pemimpin klan menatap Mo Linglong dan berkata dengan suara berat, klan naga bisa mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk tujuan ini, tapi bagaimana mungkin kita menjadi pion Chen Qingyuan? Klan naga telah diwariskan turun-temurun selama bertahun-tahun, dan kita belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Dengan persetujuan diam-diam klan naga, Raja Naga dan Chen Qingyuan hampir musnah. Sekarang aku ingin membawa Raja Naga kembali dan menyelesaikan keretakan masa lalu.
Jika aku tidak menunjukkan ketulusan, bagaimana aku bisa berharap orang lain memaafkanku? Menghadapi tekanan dari ayahnya dan tatapan para tetua, Mo Linglong berbicara dengan tenang dan tidak rendah hati maupun sombong. Meskipun begitu, itu terlalu berlebihan. Pemimpin klan menatap Mo Linglong dalam-dalam, dan merasa bahwa putri sulungnya semakin asing. Ia tidak selembut dan selembut sebelumnya, tetapi ia lebih berani dan tak seorang pun di klan dapat menandinginya. Karena kau tulus, maka kau harus mengerahkan segenap kemampuanmu. Mo Linglong berkata perlahan, kesediaan klan naga untuk menjadi garda terdepan Chen Qingyuan tidak jauh berbeda dengan tunduk pada Raja Naga. Jika kau melakukan kesalahan, kau harus membayar harga yang mahal. Lagi pula, menurutku tunduk pada Chen Qingyuan bukanlah hal yang memalukan, melainkan sebuah kesempatan. Bukankah ini memalukan? Putri, apakah kau benar-benar mempertimbangkan ini dari sudut pandang ras naga? Memberikan segalanya dan kehilangan muka, kesempatan macam apa ini? Klan naga saya telah berdiri di negara kekaisaran selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kami tentu saja bangga. Jika apa yang dikatakan putri benar, maka Chen Qingyuan akan mampu memobilisasi sumber daya klan kami hanya dengan sepatah kata. Bukankah itu akan membuat kami menjadi bahan tertawaan? Para tetua sama sekali tidak setuju dengan pandangan ini, dan keberatan mereka datang silih berganti. Jelas tidak mungkin bagi pemimpin klan dan beberapa leluhur untuk tetap diam. Apakah ada naga sejati dari suku lain? Mendengar bantahan penonton, Mo Linglong berdiri. Rok panjangnya yang ketat dengan sempurna menonjolkan lekuk tubuhnya yang anggun, dan temperamennya yang elegan tak tergoyahkan. Ledakan. Pertanyaan ini segera membuat aula yang berantakan itu menjadi sunyi. Para tetua yang hendak menyampaikan pendapatnya merasakan ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan mereka. Apakah kau mengerti pentingnya Raja Naga? Apakah kau mengerti betapa pentingnya Chen Qingyuan mampu mengalahkan begitu banyak kultivator kesengsaraan dengan kultivasi tahap fusinya? Bakat seperti ini sulit ditemukan di zaman ini. Begitu dia dewasa dan mencapai puncak, klan naga tidak akan punya kesempatan untuk menjalin ikatan dengannya lagi. Kau sudah begitu angkuh dan sombong sepanjang hidupmu. Seharusnya kau tundukkan kepalamu yang sombong dan konyol itu, singkirkan kesombonganmu, dan pikirkan masalah otakmu, oke? Tidak bisakah kau lihat bagaimana Sekte Buddha Timur dan Istana Lihua Selatan membantu Chen Qingyuan? Tidak bisakah kau lihat bagaimana Akademi Daoyi melakukan segala yang mereka bisa untuk melindunginya? Bukalah matamu dan lihatlah dunia ini. Dekan Daoyi adalah sosok yang sangat kuat. Dia telah berjuang keras demi Chen Qingyuan. Kepala Istana Lihua mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Chen Qingyuan dan membuka jalan. Tidak bisakah kau melihat semua ini? Maaf, tapi siapa di antara kalian yang berani mengaku setara dengan Dekan Akademi Daoyi? Siapa yang berani menantang guru Istana Lihua? Siapa yang bisa duduk dan berdiskusi tentang Taoisme dengan kepala biara Sekte Buddha? Demi keuntungan kecil, mereka mendorong klan naga ke ambang kehancuran, diam-diam membiarkan berbagai kekuatan mengepung dan membunuh Raja Naga dan Chen Qingyuan. Namun, ketika kesempatan nyata datang, mereka menolak untuk menundukkan kepala demi apa yang disebut muka. Sungguh konyol. Mo Linglong mengucapkan semua kata yang terpendam di hatinya, seperti banjir yang tidak dapat dihentikan. Beberapa leluhur klan naga, tanpa dukungan sumber daya klan, akan ditampar sampai mati jika mereka berani menantang dekan. Bukannya Mo Linglong sengaja tidak menunjukkan wajah kepada para tetua, dia benar-benar ingin mencari masa depan untuk klan naga. Beberapa hal harus dikatakan. Perihal orang tua itu mau mendengar atau tidak, itu soal lain. Bagaimanapun, Mo Linglong berusaha semampunya. Linglong tidak sopan dan tahu dia bersalah. Dia bersedia pergi ke aula hukuman untuk dihukum. Setelah mengatakan ini, Mo Linglong mengumpulkan seluruh tenaganya dan berjalan keluar aula. Seseorang melawan arus, tanpa ada seorang pun yang menemaninya. Angin bertiup di wajahku, terasa sangat dingin. Berdasarkan pemahaman Mo Linglong tentang para petinggi klan naga, kata-katanya pasti telah menyentuh harga diri dan martabat mereka yang menyedihkan. Setelah sehari, kemungkinan besar ia tidak akan bisa mengakses kekuatan inti klan naga. Itu juga bagus. Tanpa tanggung jawab, aku bisa bersantai dan berjalan-jalan menikmati pemandangan. Datang ke dunia ini terlalu melelahkan. Sudah waktunya untuk beristirahat sejenak. Mo Linglong berpikir demikian saat dia melangkah maju dengan langkah yang semakin mantap, dan dia tidak menyesali apa yang telah dia lakukan. Banyak tetua berwajah muram, terngiang-ngiang kata-kata Mo Linglong yang penuh nasihat. Mereka ingin marah, tetapi terus menahannya. Melihat Mo Linglong hendak keluar dari aula, sang leluhur, yang menundukkan kepalanya dan tetap diam, akhirnya berbicara. Leluhur pertama adalah Yang Mulia Shen Xiao, sosok terkuat di klan naga. Ia mengenakan jubah gelap, berkulit gelap, berwajah tua, pupil berwarna hijau tua, dan bersuara serak dan lemah, yang membawa nuansa kuat akan perubahan hidup. Mo Linglong berhenti sejenak, membelakangi kerumunan, dan berdiri kokoh di tanah dengan kedua kakinya, ekspresinya tidak berubah dan tanpa rasa takut. Meskipun kamu tidak sopan, apa yang kamu katakan masuk akal. Nenek moyangnya kurus dan sekarat, tidak memiliki sirkulasi darah.
Mo Linglong mendengarkan dengan tenang, ingin melihat apa yang ingin dilakukan leluhurnya. Saya punya pertanyaan dan ingin jawaban. Leluhur pertama sangat optimis terhadap Mo Linglong dan berbicara kepadanya dengan nada yang sangat sopan, tidak memperlakukannya sebagai junior. Ia bahkan menyebut dirinya, aku, tanpa sedikit pun kepura-puraan, menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Leluhur tua, silakan bicara. Pada saat ini, Mo Linglong berbalik dan membungkuk kepada leluhur. Mengapa kau begitu optimistis terhadap Chen Qingyuan sampai-sampai rela mempertaruhkan segalanya yang dimiliki klan naga? Tanya leluhur pertama. Bakatnya sungguh luar biasa, tandingannya jarang ditemukan di dunia. Terlahir di Sekte Qing, karmanya sangat dalam, membuatnya rentan terhadap kematian dini. Tanpa perlindungan Dekan Daoyi dan yang lainnya, ia pasti sudah lama binasa. Ia aman untuk saat ini, tapi bagaimana dengan masa depan? Bagi orang seperti dia, jalan di depannya sulit, dan kecil kemungkinannya ia akan berhasil sampai akhir. Ini adalah era yang tak tertandingi, ditakdirkan untuk berbeda dari masa lalu. Pernahkah leluhur memikirkan pertanyaan ini, jika Chen Qingyuan mengatasi semua bencana dan mencapai puncak, seperti apa pemandangannya? Mo Linglong mengatakannya dengan lebih bijaksana. Apa artinya? Sang leluhur tidak begitu memahami makna terdalam dari perkataannya. Saya yakin dia akan menciptakan legenda dan berkuasa. Mo Linglong menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan jelas, kata-katanya bergema di setiap sudut aula. Jun, yang diucapkannya berarti, penguasa yang menguasai seluruh surga, tidak merujuk kepada raja dari kerajaan manusia, ataupun penguasa dinasti petani tertentu. Jun, ini adalah kaisar. Tahta kaisar agung merupakan kehormatan terbesar. Ledakan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka terkejut dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Berani sekali bertaruh bahwa Chen Qingyuan dapat naik tahta. Mungkin seseorang pernah memiliki fantasi seperti itu sebelumnya, tetapi fantasi itu tidak realistis dan ide itu langsung padam begitu muncul. Seperti ini, Mo Linglong menunjukkannya secara langsung, yang menyebabkan keributan besar. Jantung semua orang berdetak kencang dan tubuh mereka sedikit gemetar saat mereka mencoba menahan keterkejutan mereka. Jalan di depan telah diblokir, dan tidak seorang pun di dunia ini yang dapat menjadi kaisar. Sang leluhur berkata tidak ada kemungkinan seperti itu. Di masa lalu, pernahkah ada kejadian di mana seekor naga sungguhan muncul di dunia? Mo Linglong bertanya balik. Sang leluhur terdiam. Lalu, Mo Linglong melanjutkan, era ini penuh ketidakpastian. Kalau mau berjudi, kenapa tidak ambil risiko besar? Kamu memiliki keberanian yang luar biasa. Leluhur pertama menatap Mo Linglong dengan saksama, seolah ingin melihat isi hatinya dan bertanya-tanya mengapa dia begitu berani. Linglong hanya menyampaikan pendapat pribadinya. Keputusan klan naga sepenuhnya bergantung pada leluhur dan tetua. Setelah mengatakan apa yang perlu dikatakan, Mo Linglong berbalik dan pergi, siap menerima hukumannya. Sang leluhur menundukkan kepalanya, seolah tengah berpikir. Tangan yang terkepal perlahan menunjukkan ketegangan dan keraguan di hati leluhur. Dadada, di aula, tak seorang pun bersuara. Langkah kaki Mo Linglong yang menjauh terdengar sangat keras, seolah setiap langkahnya menusuk hati setiap orang. Bagaimana kalau kamu yang mengurus ini? Ketika Mo Linglong melangkah keluar kuil, sang leluhur mengangkat kepalanya, menatapnya dengan tatapan yang dalam, dan berkata dengan nada yang tidak diragukan lagi sehingga tidak seorang pun dapat menolaknya. Ketika Mo Linglong mendengar kata-kata ini, tubuh halusnya bergetar sedikit, dan ekspresi tidak percaya dan terkejut muncul di wajahnya. Dia berbalik, menghadap leluhur tua itu, menenangkan emosinya, dan bertanya dengan jelas, apa maksud leluhur tua ini? Kaulah yang bertanggung jawab penuh atas konflik antara klan naga dan Chen Qingyuan. Apapun keputusanmu, seluruh klan naga akan patuh. Leluhur pertama melihat keberanian mutlak seorang pemimpin dalam diri Mo Linglong dan mempercayai penilaiannya. Ia menambahkan, termasuk kami, para tetua. Wow, kata-kata leluhur pertama bagaikan ledakan dahsyat, mengguncang seluruh aula pertemuan. Dari para leluhur lainnya hingga para tetua yang duduk di pintu masuk aula, semua orang terkejut, wajah mereka berubah drastis, dan mereka berseru kaget. Saudaraku, ini perlu pertimbangan yang cermat. Kedua leluhur tua yang duduk di tanah tinggi itu segera memandang leluhur pertama dan memberinya nasihat. Aku sudah memutuskan, tak perlu dibahas lagi. Leluhur pertama berkata dengan bangga, apa kau bahkan tidak seberani gadis kecil? Kau puas dengan martabat yang dangkal dan bertindak malu-malu. Jika kita kalah taruhan, klan naga mungkin akan hancur. Berada di kapal bajak laut Chen Qingyuan berarti menghadapi banyak kesulitan. Meskipun klan naga adalah keluarga besar dengan fondasi yang kuat, mereka tidak dapat menahan terlalu banyak masalah. Saya percaya padanya. Leluhur itu menatap Mo Linglong, nadanya tenang, tetapi mengandung tekanan yang tak tertahankan. Tiba-tiba, suara bantahan dan teguran mereda, dan semua orang menatap Mo Linglong dengan tatapan rumit. Sebenarnya, dia sedang berada di bawah tekanan terbesar. Jika kita benar-benar kalah taruhan, kau mungkin bisa berkemas dan kabur, tapi dia tidak. Suara leluhur pertama terdengar serak. Dia gadis kecil yang ingin mendukung masa depan klan naga. Meskipun aku sudah tua, aku bersedia membantu.
Siapapun yang tidak setuju dapat menandatangani perjanjian untuk meninggalkan klan naga dan pergi ke tempat lain, tanpa ada hubungan lagi dengan klan naga lihai. Ledakan. Pernyataan ini merupakan pengungkapan yang mengejutkan lainnya. Beberapa penatua cabang agak tergerak, tetapi sebagian besar penatua terkejut oleh tindakan leluhur itu dan bingung harus berbuat apa. Mo Linglong mendengarkan kata-kata leluhur pertama dan menatapnya. Dalam sekejap, matanya berubah merah dan dipenuhi air mata. Perasaan mendapat dukungan seseorang membuat keluhan-keluhan Mo Linglong yang terkumpul meledak, membuatnya sulit untuk ditekan. Teruskan. Sang leluhur tersenyum ramah. Baik, Mo Linglong menggigit bibir merahnya erat-erat dan membungkuk, aku akan memenuhi harapan para leluhur dan berjuang demi masa depan yang gemilang bagi klan naga. Pada titik ini, kekuatan klan naga jatuh ke tangan Mo Linglong. Meskipun ayahnya adalah kepala keluarga, perannya hanya sebatas nama saja. Pemimpin klan tersenyum getir, tanpa sedikit pun rasa dendam di hatinya. Ia tahu ia tak punya nyali untuk bertaruh sebesar itu, apalagi memikul tanggung jawab sebesar itu. Tekanannya terlalu berat. Arus bawah sedang mengalir dalam klan naga. Mo Linglong akan membutuhkan waktu untuk menguasai klan. Namun, dengan dukungan leluhur pertama dan kemampuannya sendiri, menangani hal-hal sepele dalam klan seharusnya tidak sulit. Meyakini bahwa Chen Qingyuan dapat menguasai dunia sungguh merupakan pertaruhan yang mengejutkan. Leluhur pertama duduk di istana yang sunyi, mengingat setiap tatapan dan setiap kata Mo Linglong. Darah dingin yang telah terpendam selama bertahun-tahun mulai memanas dan bahkan mendidih.